Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudulkan Learn McNeil Approach. Oke, di sini kami dari kelompok 8 yaitu beranggotakan 5 orang. Yang pertama Lintang Sabrangki Nasih Basuki dengan NIM akhir 004. Lalu yang kedua Putri Dwi Damayanti Santoso dengan NIM akhir 012. Lalu yang ketiga Givari Abrarabani dengan NIM akhir 013. Dan kemudian saya, Rafli Maulana Firmansyah dengan NIM akhir 064. Lalu yang kelima, Grace Pinta Omas dengan NIM akhir 071. Sebelumnya, mohon izin kepada Ibu Ratih selaku dosen pengampu mata kuliah analisis ketahanan hidup. Oke, baik. Untuk materi yang kami paparkan yaitu berjudulkan Lund McNeil Approach. Untuk slide pertama. Nah, di sini metode Lund McNeil Approach itu apa? Metode Lund McNeil Approach merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis computing risk dalam survival analysis. Sekaligus merupakan pendekatan yang hanya menggunakan satu model Cox-PH untuk lebih pas atau fit. Dibandingkan dengan model-model terpisah untuk tiap event type atau jenis, kegagalan dengan hasil yang identik dengan model terpisah. Lalu metode Lund McNeil ini menggunakan pendekatan model Cox Proportional Hazard dengan memodifikasi fungsi risiko kumulatif untuk memperhitungkan peristiwa computing risk dan merupakan alternatif approach untuk menganalisis computing risk. Oke, untuk slide selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian tahap selanjutnya setelah itu adalah how to use it atau bagaimana cara menggunakan pendekatan LM. Dalam melakukan pendekatan LM, data diharuskan tergabung atau ter-augmented. Jadi apabila terdapat sejumlah X atau sejumlah data tertentu computing risk, maka data pun harus diduplikasi sejumlah banyaknya computing risk tersebut. Seperti contoh pada tabel di samping. Nah, dalam tabel tersebut terlihat bahwa misalkan D-nya itu sampai C, maka dia itu D1, D2, dan D sampai DC. Dan begitu juga dengan status E1, E2, E3 sampai EC. Kemudian variabel dummy tersebut akan bergantung pada status dari masing-masing E itu. Misalkan, kalau misalkan dia nilai status 1, maka nilai D1-nya itu akan bernilai 1, dan kemudian nilai dummy-nya akan bernilai 0. Kemudian status E2, berarti nilai dummy-nya akan bernilai 1, dummy 2-nya, dan dummy lainnya akan bernilai 0, dan begitu juga seterusnya. Kemudian, variabel X juga menunjukkan variabel prediktor yang identikal dengan tiap baris dari tabel tersebut. Nah, jadi variabel dummy ini bertujuan untuk membedakan computing risk-nya, seperti jenis peristiwanya. Kemudian, contoh tabel aslinya itu tersebut adalah tabel seperti di samping ini. Terlihat bahwa ada subjek 1, subjek 14, subjek 16, dan subjek 503 dengan survival time berbeda-beda tentu juga. Ada yang 72, 49, 3, dan 41. Nah, kita itu bisa terlihat bahwa variabel dummy-nya itu adalah CA atau cancer, CVD atau COVID, dan OTH atau other causes, dengan prediktornya itu ada RX, H, dan WT. Nah, bagaimana kita bisa interpretasi dari tabel tersebut? Seperti contoh, subjek 1 tersebut kan ternyata dia itu statusnya bernilai 0 terus. Jadi dia itu bernilai 0 terus dengan 3 variabel dummy tersebut. Jadinya kita bisa menganggap bahwa dia itu bersifat sensor. Jadi kita kurang tahu dia itu terkena CA, COVID, atau other causes. Yang kedua, subjek 14. Subjek 14 itu memiliki survival time sebesar 49 yang ternyata dia itu meninggal karena disebabkan oleh cancer. Terlihat bahwa dengan status satu yang pertama dia itu nilai satu-satunya itu sama dengan nilai cancernya. Jadi mau nggak mau kita bisa interpretasi bahwa dia meninggal dengan cancer. Kemudian kita juga bisa lihat, oh ada variabel prediktornya nih. Kita lihat bahwa prediktor yang menyebabkan dia meninggal karena cancer itu ada RX, H, dan WT-nya itu bernilai 0 semua. Kemudian ada subjek 16 yang memiliki survival time sebesar 3, dia itu meninggal disebabkan oleh COVID. Terlihat bahwa pada status yang kedua, ya status 2 itu bernilai 1, kemudian itu berkesinambung bersamaan dengan nilai COVID yang bernilai 1. Jadi dia itu meninggal disebabkan oleh COVID dengan variabel prediktornya RH bernilai 1, H bernilai 2, dan WT bernilai 1. Yang terakhir adalah subjek 503 dengan survival time sebesar 41. Dia itu meninggal karena disebabkan oleh other cause. Terlihat bahwa pada status 1 yang paling terakhir dia itu samaan dengan nilai OTH yang bernilai 1. Nah, jadi dia meninggal dengan disebabkan oleh other causes. Kemudian
variabel prediktornya tersebut adalah Rx bernilai 0, H bernilai 1, dan WT bernilai 0. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada Generalized Stratified Cox-LM Model dengan persamaan model adalah sebagai berikut, yakni yang pertama Hg bintang Tx sama dengan H0G bintang T dikali eksponensial B1 beta 1 X1 ditambah beta P XP ditambah delta 21 D2 X1 ditambah delta 2P D2 XP ditambah delta C1 DC XP. Bertujuan untuk mendapatkan hasil identikal dari metode yang memisahkan model-model yang terpisah dengan data yang teraugmentasi dibutuhkan interaksi stratified Cox-PH. Lalu D1 tidak dituliskan karena dijadikan kelompok referensi, maka D1 dihapuskan dari model. Lalu terdapat 3 bagian dalam model eksponensial tersebut, yang dimana terdapat formula yang berkaitan dengan prediktor saja, serta formula dengan dummy untuk setiap prediktor. Selanjutnya, saya Lintang akan menjelaskan mengenai LM Hazard Model for Event Type 1 atau ketika nilai G bernilai sama dengan 1. Nah, model yang dihasilkan yaitu H1 bintang Tx sama dengan H01 bintang T dikali eksponensial beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya hingga beta P XP atau sesuai dengan banyaknya variabel yang akan digunakan. Nah, model ini memiliki arti bahwa ketika nilai G atau strata itu bernilai 1, maka semua nilai variabel dummy itu akan bernilai 0, di mana variabel dummy ini biasanya digunakan untuk membuat grup atau strata dalam sebuah model Cox. Nah, ini juga dapat diartikan bahwa model Cox itu dapat disesuaikan dengan kondisi atau keperluan tertentu dalam membentuk suatu model. Nah, lalu ketika G itu bernilai sama dengan 1 dan variabel X1 itu bernilai biner yaitu 0 atau 1, serta nilai XS lain merupakan covariat dan tidak ada interaksi antar variabel atau tidak ada product terms, maka formula untuk HR atau hazard ratio adalah sebagai berikut dengan nilai eksponensial beta 1. Nah, di mana beta 1 ini merupakan koefisien regresi yang terkait dengan variabel X1 pada model. Sehingga model yang dihasilkan yaitu HRG sama dengan 1 ketika X1 bernilai sama dengan 1 atau X1 bernilai sama dengan 0, yaitu menghasilkan hazard ratio yaitu eksponensial beta 1. Nah, namun apabila dalam model tersebut terdapat interaksi antar variabel atau product terms, maka model formula hazard ratio akan terbentuk yaitu HRG sama dengan 1 ketika X1 bernilai sama dengan 1 atau X1 sama dengan 0, maka model yang dihasilkan adalah eksponensial beta 1 ditambah sigma beta J ditambah XJ. Jadi yang membedakan adalah mengenai apakah terdapat product terms atau ada interaksi atau tidak antar variabel yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Lund-McNeil-Hazard Model for Event Type G lebih dari 1, di mana G ini merupakan jumlah dari event yang akan dianalisis. Rumus umumnya yaitu Hg bintang T sama dengan H0 GT eksponensial dari beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta P XP ditambah delta G1 X1 ditambah delta G2 X2 ditambah sampai dengan delta GP XP, di mana P ini merupakan jumlah observasi yang akan dianalisis. Lalu rumus ini dapat disederhanakan menjadi H0 G bintang T eksponensial dari beta 1 ditambah delta G1 dikali X1 ditambah beta 2 ditambah delta G2 dikalikan dengan X2 ditambah hingga beta P ditambah delta GP dikalikan dengan XP. Fungsi hazard model ini merupakan kombinasi dari fungsi baseline hazard untuk event G yaitu H0GT yang mewakili tingkat risiko dasar tanpa mempertimbangkan variabel prediktor dan efek dari variabel prediktor atau X dengan parameter beta dan delta. Lalu ada beberapa rumus pendek jika tanpa produk atau tidak ada interaksi pada data yang kita analisis dan terdapat event sejumlah G lebih dari 1 dengan X1 sebagai variabel biner, yaitu 0,1,
maka rumus hazard rasionya yaitu hazard rasio X1 sama dengan 1 dibandingkan dengan X1 sama dengan 0 adalah eksponensial dari beta 1 ditambahkan dengan delta G1. Di mana dapat diartikan bahwa perubahan 1 unit pada X1 akan mengalami perubahan hazard sebanyak eksponensial dari beta 1 ditambah dengan delta G1 kali lipat yang mempengaruhi tingkat risiko event G dengan mengontrol faktor-faktor lain yang relevan. Sedangkan jika pada data yang kita analisis terdapat produk atau interaksi antara XJ, X1 dan juga terdapat event sejumlah G lebih dari 1, maka rumus hazard rasio dari X1 dibandingkan dengan X1 sama dengan 0, yaitu eksponensial dari beta 1 ditambah delta G1 ditambah dengan sigma beta J ditambah dengan delta GJ XJ. Di mana dapat diartikan bahwa efek X1 disesuaikan untuk kovariat lain dan interaksi dari produk XJ X1 memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan variabel prediktor terhadap hazard, sehingga perubahan pada X1 tidak dinilai secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan interaksi dari XJ X1 dalam mempengaruhi kurva ketahanan hidup dan risiko event G. Dengan adanya rumus LM Hazard Model for Event Type G lebih dari 1 ini dapat membantu kita untuk menganalisis event yang bersifat hetero atau lebih dari 1 dan memungkinkan untuk memahami cara di mana variabel prediktor dapat mempengaruhi setiap jenis acara secara khusus, tidak hanya secara menyeluruh. Baik, kita akan menuju ke kesimpulan dari materi ini, yakni yang pertama, metode Lund-McNeil merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis computing risk, sekaligus pendekatan yang hanya menggunakan satu model Cox-PH untuk hasil yang lebih pas atau fit. Metode Lund-McNeil ini menggunakan pendekatan model Cox proportional hazard dengan modifikasi fungsi risiko kumulatif untuk memperhitungkan computing risk yang dapat merupakan alternative approach atau pendekatan alternatif. Lalu terdapat 3 metode yang relevan dalam metode ini, yakni dengan model General Stratified Cox LM model yang bertujuan agar dapat menggunakan pendekatan LM dengan data teraugmentasi agar mendapatkan hasil yang identik dari pemasangan terpisah model. Kemudian LM Hazard Model for Event Type 1 yang mengacu pada model hazard khusus event type 1 dan model akan mempertimbangkan variabel-variabel prediktor yang berhubungan dengan kejadian spesifik tersebut. Dan terakhir, LM Hazard Model for Event Type, yakni G lebih dari 1, yang mengacu pada penggunaan model hazard khusus untuk event type lebih dari 1 dengan berfokus pada memahami faktor-faktor yang memengaruhi jenis kejadian yang berbeda dari event type pertama yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.